Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kali ini kami dari kelompok Kebudayaan Timur Tengah semester 5 akan membawakan materi atau menjelaskan materi mengenai peradaban Bani Umayyah. Sebelum kami menjelaskan, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri yaitu M. Andi Hakim Aulia Ramadan dengan NIM B0520033 dan rekan saya yaitu Muhammad Kenan Afkar dengan NIM B0520038. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah dan juga kemajuan pada peradaban Bani Umayyah. Nah, sebelum kita melihat kemajuan pada masa Bani Umayyah, pada dinasti Bani Umayyah, kita perlu melihat dahulu alur peralihan kekuasaan atau bagaimana Bani Umayyah ini bisa berdiri di bawah Khalifah Muawiyah. Yang pertama yaitu awal-awalnya yaitu ketika ini masih dipimpin oleh atau masa era Khulafaur Rasyidin yang dikhalifai oleh Ali bin Abi Thalib. Yaitu yang pertama, Syria jatuh di tangan Muawiyah. Nah, kemudian ketika Syria ini jatuh di tangan Muawiyah, ketika itu Khalifah Ali bin Abi Thalib menginstruksikan bahwa untuk Muawiyah ini melepaskan Syria di tangannya, tetapi Muawiyah itu menolak sehingga terjadinya perang Siffin. Nah, perlu diketahui bahwa perang Siffin ini adalah awal mula atau cikal bakal atau pertama kalinya ya pasukan atau umat Islam itu berperang melawan umat Islam sendiri gitu, istilahnya perang saudara. Lalu setelah perang ini akhirnya lahirlah kelompok Khawarij-nya itu yang menentang Khalifah Ali dan mendukung pasukan Muawiyah. Nah, terus setelah peperangan itu juga berdampak pada melemahnya pasukan tentara Khalifah Ali, dan kemudian karena melemahnya tentara Khalifah Ali ini terus juga dari Muawiyah juga terus ingin melancarkan peperangan, maka dari itu si Khalifah Ali ini menginisiasikan dengan adanya perjanjian damai antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Nah, setelah adanya perjanjian damai ini malah adanya peristiwa terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sendiri, sehingga adanya pengambil alihan yaitu dari putranya Khalifah Ali yaitu Hasan, yaitu mengambil alih kedudukan. Nah, pada saat Khalifah Hasan ini telah mengambil kedudukan atau mengambil kekhalifahan dari ayahnya sementara, itu dilemahkan atau mengalami peperangan dan juga mengalami kekalahan, yaitu tentara dari milik Khalifah Hasan. Dan tentu juga setelah dikalahkannya ini, Khalifah Hasan menyerahkan kekhalifahnya kepada Muawiyah dengan ditandai dengan sumpah kesetiaan yang diucapkan oleh Muawiyah pada tahun 4 Hijriah atau setara dengan 661 Masehi. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu Bani Umayyah, jadi di sini ada mengapa dinamakan dinasti Bani Umayyah. Jadi Umayyah sendiri itu merupakan dinisbatkan ya, nama Umayyah itu dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Manaf. Jadi ia adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy yaitu pada masa jahiliyah. Nah, kemudian setelah Bani Umayyah ini telah berdiri, dinasti Bani Umayyah telah berdiri, maka di situ terdapat beberapa sisi negatif dan positif yang ditunjukkan oleh dinasti Bani Umayyah.
Yang pertama yaitu sisi negatif. Yang pertama jelas keberhasilan dari memperoleh kekuasaan dalam perang saudara, yaitu di Siffin, dicapai dengan cara yang curang oleh pihak Muawiyah. Yang kedua yaitu pengkhianatan prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam. Muawiyah pencetus pemimpin yang diwariskan dari garis keturunan. Jadi pada saat dinasti Umayyah itu ketika ada pemimpin atau khalifah yang telah turun jabatan, maka yang melanjutkan adalah keturunannya, bukan dari hasil musyawarah. Itulah yang menjadi hal baru dan juga menjadi merupakan penyimpangan dari adanya prinsip-prinsip demokrasi Islam yang telah dijelaskan, yang telah sudah ditentukan sebelumnya. Terus lalu ada sisi positif dari dinasti Bani Umayyah ini ya. Tidak hanya sisi negatif, karena yang pertama sisi positifnya yaitu Muawiyah sendiri itu memiliki basis dukungan yang solid dari keluarga Umayyah dan bangsawan Mekah. Kemudian bijaksana sebagai seorang administrator, dan yang ketiga yaitu memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati dan mampu mengambil keputusan di saat terdapat tekanan dan intimidasi. Nah, kita masuk ke masa kejayaan Bani Umayyah juga itu. Yang pertama, masa pemerintahan Bani Umayyah itu terkenal dengan agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan hanya butuh waktu 90 tahun. Wilayah atau daulah Islamiyah melingkupi yang pertama seluruh wilayah Afrika Utara, yaitu Jazirah Arab, Syria dan Palestina, kemudian meliputi Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, lalu Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan dan India. Jadi seluruh wilayah ini bisa ditaklukkan pada saat dinasti Bani Umayyah. Dengan waktu 90 tahun, wilayah-wilayah tersebut telah ditaklukkan oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, kemudian ada kemajuan peradaban yang lainnya, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah sejatinya sangat dipengaruhi oleh pondasi dan pilar-pilar peradaban yang sudah dibangun pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana melahirkan generasi emas yang mendasarkan cara pandang dan jalan hidup yang berorientasi pada ajaran Islam. Yang kedua, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini semakin banyak pusat-pusat peradaban lama yang berhasil ditaklukkan, seperti peradaban Yunani, Romawi, Persia, Mesir, dan India. Oleh karena itu, di dalam sejarahnya kondisi ini berdampak pada perkembangan di era Umayyah yang menonjol dalam 3 hal, yaitu yang pertama perkembangan dalam pembangunan fisik, yang kedua perkembangan dalam ilmu pengetahuan, dan khususnya cabang-cabang ilmu nakli, yang ketiga melakukan kajian terhadap khazanah keilmuan peninggalan peradaban maju sebelum Islam. Nah, kemudian juga pada masa dinasti Umayyah ini sendiri memiliki kemajuan di bidang kesusastraan. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa Arab. Nah, yaitu digunakan biasanya pada keperluan surat menyurat, atau perkembangan juga ilmu nahwu, karena para penguasa dinasti Umayyah ini telah menjadikan Islam sebagai daulah negara. Kemudian dikuatkannya dan dikembangkanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab yang sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Persia di daerah-daerah bekas jajahan mereka dan di Persia sendiri. Yang kedua yaitu ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat ini adalah seni baca Quran. Nah, pada masa ini lahir ahli qiraat ternama, yaitu Abdullah bin Qusar. Lalu yang ketiga yaitu ilmu hadis. Nah, ketika kaum muslimin telah berusaha memahami Al-Quran, ternyata ada satu hal yang juga sangat mereka butuhkan, yaitu ucapan-ucapan Nabi yang disebut hadis. Oleh karena itu timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis, menyelidiki asal-usulnya,
sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Nah, di antara para ahli hadis yang termasyhur pada masa dinasti Umayyah adalah Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr, Hasan Al-Basri, Ibnu Abu Malikah, dan Asy-Sya'bi Abu Amru Amir bin Syurahbil. Yang keempat yaitu perkembangan di bidang penerjemahan. Nah, di sini ada Khalid bin Yazid, yaitu seorang pangeran yang mencetuskan usaha penerjemahan pada masa dinasti Umayyah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penaklukan dan perluasan wilayah. Yang pertama ada penaklukan Spanyol. Ini bertempat di Andalusia. Spanyol mampu ditundukkan umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa, yaitu Tharif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Umat Islam sebelumnya telah berhasil menguasai Afrika Utara, yang mana penaklukannya memakan waktu selama 53 tahun, yaitu 30 Hijriah sampai 83 Hijriah. Lalu pertempuran Muslim di Spanyol, yang pertama ada Tharif bin Malik. Nah, ini dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Beliau melakukan penyerbuan menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Beliau menang dan tidak mendapat perlawanan yang berarti dari musuh. Yang kedua adalah Tariq bin Ziyad, itu sebagai penakluk Spanyol. Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya di gunung Gibraltar yang nantinya disebut Jabal Tariq. Dari situ Tariq dan pasukannya dapat menaklukkan Cordova, Granada, dan Toledo. Yang ketiga ada Musa bin Nusair. Ini merasa perlu membantu perjuangan Tariq. Ia berangkat dengan pasukannya menaklukkan satu persatu kota yang dilewatinya. Setelah Musa rahimahullah berhasil menaklukkan beberapa kota dan mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Lalu faktor-faktor kemenangan umat Islam, ini ada 2 faktor. Kita bahas yang faktor eksternal terlebih dahulu, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kondisi di dalam negeri Spanyol yang menyedihkan baik dari segi sosial, politik, dan ekonominya. Yang kedua, secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi ke dalam beberapa negara kecil. Yang ketiga, penganut agama Yahudi dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Bagi yang tidak bersedia akan disiksa dan dibunuh secara brutal. Lalu faktor internalnya, para pemimpin pasukan muslimin menaklukkan Spanyol adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Para tentara Islam sesuai ajaran Islam memiliki rasa toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong yang tinggi. Sikap tentara Islam ini menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penyebab kehancuran dan melemahnya Bani Umayyah. Di sini terlihat ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah sistem pergantian khalifah
melalui garis keturunan, yang mana sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, yaitu para pengikut Ali dan Khawarij, terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Lalu yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara yaitu Bani Qais dan Arab Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan timur lainnya merasa tidak puas karena status mawali digambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperhatikan pada masa Bani Umayyah. Lalu yang keempat, lemahnya pemerintahan daulah Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Lalu yang terakhir, yang kelima, penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Itu sekedar memaparkan materi ya mengenai Bani Umayyah. Yang mana yang pertama tadi membahas tentang sejarah, terus yang kedua membahas tentang penaklukan daerah-daerahnya, dan yang ketiga sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah ini. Terima kasih, saya Muhammad Kinan Afkar dan rekan saya Muhammad Andi Hakim Aulia Ramadan pamit undur diri, dan ini ada referensi, ada 3. Yang pertama yaitu Zakaria Din Muhammad 2015, Sejarah Peradaban Islam, yaitu Prakenabian hingga Islam di Indonesia, Intrans Publishing di Malang. Lalu yang kedua ada Amin dan Samsul Munir, ini pada tahun 2009, yaitu judulnya Sejarah Peradaban Islam, penerbitnya Amzah dan lokasinya di Jakarta. Lalu yang ketiga ada Ira M dan Lapidus, ini diterbitkan pada 1988, yang berjudul A History of Islamic Studies, yaitu di Cambridge University Press, yaitu bertempat di New York. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.